berdasarkan prosedur hukum yang ada, harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak. Dan karena ini adalah dispute di ranah hukum, ya harusnya putusan pengadilan non pidana yang harus menyelesaikannya. Ada citizen lawsuit yang ada di Solo, dan kemudian sebenarnya bisa juga digugat secara petun untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, kemudahan segala urusan, dan hasil yang maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana video pembuka kami di awal tadi yang menampilkan kegiatan Bang Reply Harun bersama Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tipa dan lain-lain yang mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan nasibnya, untuk mengadukan kasusnya yang sedang diperkarakan di Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum kami lanjut kepada komentar dan pendapat yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda, dan pastinya nanti juga kami akan memberikan nasihat dan saran kepada Roy Suryo dan Bang Reply Harun, kami sampaikan bahwa kami ini berdiri di pihak yang sama. Kami juga pendukung apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan di Jakarta sana. Yang pertama. Yang kedua, kami adalah salah satu orang yang dimintai pendapat ketika terjadi perselisihan di kalangan dai-dai muslim di dunia online. Di dalam media dakwah muslim, saya salah satu orang yang dimintai pendapatnya untuk mendamaikan di antara mereka. Jadi tidak ada salahnya jika saya juga memberikan nasihat dan pendapat kepada orang-orang yang berjuang di Jakarta untuk menegakkan kebenaran perihal ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini. Semoga bisa menjadi masukan dan wawasan baru bagi tim yang sedang berjuang di sana. Yang pertama, kami mau sampaikan begini kepada Roy Suryo, Bang Rismond, dan Dr. Tipa beserta semua kuasa hukumnya. Stop melakukan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan, mendatangi apakah yang manakah untuk mengadukan, dinas sosial atau siapapun itu untuk mengadukan hal-hal tersebut. Tidak usah lagi melakukan hal-hal yang normatif sesuai prosedur hukum, karena kita tahu, dan bahkan Bang Reply sendiri yang ngomong bahwa proses ini tidak berjalan sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Betul, saya pun mengatakan demikian, bahwa pelaporan Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya dan menghasilkan 8 orang tersangka awalnya, yang pada akhirnya 2 orang di SP3, itu adalah proses yang sangat luar biasa, sehingga harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Jangan lagi dengan cara-cara biasa seperti itu, kesana kemari mengadu. Itu seperti orang yang ketakutan. Bukankah orang yang paling takut menghadapi persidangan ini adalah Bapak Joko Widodo sendiri? Jadi sekarang fokus saja kepada persidangan. Jangan lagi ada gerakan tambahan. Itu hanya untuk memperlihatkan kelemahan dan memunculkan potensi terjadinya perpecahan di antara kita sebagai pencari kebenaran. Kepada RRT dan juga tersangka di klaster 1 serta semua kuasa hukumnya, kami doakan semoga diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi semua proses ini, dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Amin ya rabbal alamin. Kami memaklumi, kami sangat memahami jika ada kekhawatiran di pihak Roy Suryo dan kawan-kawan atau di pihak kuasa hukum Roy Suryo mengenai proses persidangan ke depannya nanti ini telah dikondisikan oleh pihak Solo. Tapi percayalah, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan tidak semua situasi di persidangan itu bisa dikondisikan secara sempurna. Saya rasa para pengacara paham asas ini ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pihak yang paling takut menghadapi persidangan itu adalah pihak Joko Widodo, sehingga dia akan berusaha dengan segala cara bagaimana caranya kasus ini terhenti tanpa hasil atau mengambang. Kasus ini terhenti di tengah tanpa sampai ke persidangan. Itu akan dicoba secara maksimal. Namun kalaupun akan sampai pada persidangan, pada akhirnya Jokowi akan selalu menghindari untuk hadir. Jadi kita doakan saja semoga Bapak Joko Widodo sehat, tidak seperti Bang Egy Sujana ya, yang sakit-sakitan. Kita doakan saja Bapak Joko Widodo agar tetap sehat, sehingga pada harinya nanti tiba persidangan, beliau bisa hadir di persidangan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum atau di mata hukum. Jadi kembali kami ingatkan kepada Bang Reply Harun
serta semua kuasa hukum yang mendampingi Roy Suryo CS klaster 1 dan klaster 2 tidak perlu lagi ke sana kemari mengadu ke sana kemari tentang kasus ini karena tidak ada gunanya, karena ini bukan hal yang pertama Anda lakukan dan tidak ada hasilnya. Jadi lakukanlah hal-hal yang luar biasa. Percayalah, kalaupun hakimnya nanti sudah dikondisikan oleh tim Solo, berarti dia takut terhadap tim Solo. Hakim tersebut pasti ada rasa takutnya kepada yang lain, bukan kepada tim Solo saja. Ya, semoga dimengerti apa yang saya maksud ini ya. Jadi lakukan hal-hal yang luar biasa. Dan begini, secara psikologis, secara faktual, pihak Roy Suryo ini sudah menang di mata masyarakat Indonesia. Lihat aja kolom-kolom komentar dimanapun yang membahas tentang ijazah palsu, semuanya mayoritas 75% ke atas mengatakan mendukung Roy Suryo CS dan meyakini ijazah Bapak Jokowi Sarjana itu palsu. Boleh dicek di kolom komentar manapun, terutama di YouTube yang membahas tentang ijazah palsu. 90% komentarnya meyakini ijazah itu palsu. Jadi tidak perlu takut Bapak Roy Suryo tim untuk menghadapi ke depannya, karena 75% rakyat Indonesia mendukung Anda sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau ternyata diharuskan pihak Roy Suryo untuk mendatangi seseorang untuk meminta dukungan, saya yakin Anda pasti sudah tahu harus kemana. Karena hanya ada satu orang di negeri ini yang mampu menggerakkan massa 7 juta, yang mampu mengumpulkan massa sebanyak 7 juta orang dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Lakukan hal-hal yang luar biasa. Lakukan hal-hal yang luar biasa. Lakukan hal-hal yang luar biasa untuk melawan kejahatan yang luar biasa yang telah dilakukan Bapak Joko Widodo terhadap kalian sebagai para tersangka. Ya. Jika Anda masih kurang jelas tentang apa yang kami nasihatkan, boleh hubungi kami karena kami ahlinya dalam hal ini, terutama menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, tetap semangat Bapak Roy Suryo, Bang Repli Harun. Maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat semua keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.